Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bisa membantu, Pak. Rumit. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagian ketiga dari step 5, desain tulang. Bagi dua, yaitu desain tulang memanjang, menahan gaya dalam aksial dan lentur. Kemudian desain sengkang, bagel, yang atau memikul gaya dalam sehingga kolom itu punya kekuatan terhadap keruntuhan lentur aksial dan keruntuhan geser. Itu tetap berpedoman pada hukum kompatibilitas dan substitusi gaya dalam sebagai respon dari satu struktur karena adanya gaya luar. Pada setiap penampang baik balok kolom akan terjadi gaya-gaya dalam yang sifatnya gaya dalam itu sifatnya merusak, itu menyebabkan adanya keruntuhan atau kegagalan struktur bila tidak diintervensi dengan melalui desain kekuatan. Contoh pada kolom gaya dalam lentur dan aksial, jadi berbarengan, lentur dan aksial ini bekerja sama untuk meruntuhkan kontennya. Jadi gaya dalam momen dan gaya dalam aksial ini bekerja sama. Di balok mereka tidak bekerja sama, tapi di kolom mereka bekerja sama untuk meruntuhkan kolom, sehingga kita sebagai engineer perlu melakukan kekuatan intervensi, yaitu dengan mendesain ulangan memanjang kolom. Dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh pemerintah dalam SNI 2847/2019. Kemudian gaya dalam geser sendirian, ya akan mencoba meruntuhkan keruntuhan atau mencoba meruntuhkan kekuatan kolom tanpa kekuatan geser. Kekuatan geser ini lebih berbahaya sebenarnya karena lebih bersifat ketas. Bisa terjadi tiba-tiba tanpa adanya peringatan lebih dahulu. Intervensi desain yang kita lakukan dengan mendesain tulang sengkang, tulang bagel. Jadi pada step 3 ini Anda sudah lebih detail, merupakan step terakhir dari bagian kelima, yaitu merencanakan jumlah tulangan lentur aksial dan spacing. Kalau tulangan sengkang itu kita rencanakan spacingnya atau jarak antara tulangannya, dan berikutnya penggambarannya. Baik, saya tunjukkan lewat dulu. Ini bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini adalah gambar sketsa dari posisi tulangan memanjang dan tulangan geser. Supaya Anda ketika mendesain itu tahu posisinya bagaimana, dan nanti akan jelaskan beberapa perbedaan jenis desain. Pertama yang tadi saya bilang, intervensi desain berupa tulangan memanjang. Jumlah tulangan memanjang yang kita lihat, jumlahnya itu adalah bertujuan untuk melawan gaya dalam momen dan aksial, momen dan normal. Jadi kerjasama atau kombinasi momen dan aksial ini harus dilawan supaya tidak menimbulkan keruntuhan lentur aksial dengan mendesain berapa jumlah tulangan memanjang.
Kalau Anda lihat gambar ini jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? Berapa jumlah total? Mendengar suara saya? Dengar, Pak. Berapa jumlahnya? Dihitung sama-sama. Berapa jumlahnya? Berapa? Saya tidak bisa menghitung jumlahnya. Berapa? 8, Pak. Jadi Anda lihat di sini jumlahnya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa terima 8 tuh? Bisa, Pak. Jadi jumlahnya 8. Pertanyaan kedua saya. Kolom itu dikenal mempunyai 4 sisi. 4 sisi. Baik dia kolom yang square atau bujur sangkar, atau kolom yang rektanguler atau persegi panjang. Itu pasti mempunyai 4 sisi. Pertanyaan saya adalah masing-masing sisi jumlahnya berapa? Berapa jumlah masing-masing sisi? Berapa? Hitung nih, masing-masing sisi berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa masing-masing sisi? Ada 3, Pak. Di masing-masing sisi jumlahnya 3. Jadi masing-masing sisi jumlahnya 3. Ini Anda melihat ini? Ini Excel saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masing sisi jumlahnya 3. Kita gambar. Akan ini saya sedang dalam rangka menjelaskan jenis kolom. Dulu kita sudah tahu kolom itu terbagi berdasarkan bentuknya. Ada kolom bujur sangkar atau square, kolom persegi panjang atau rektanguler, kolom bulat atau kolom bundar, spiral kolom, kemudian yang keempat itu adalah kolom baja, yang ketiga itu boton. Kemudian ada juga kolom dibagi menjadi berdasarkan panjang pendeknya. Ya. Panjang pendeknya itu ada 2, kolom panjang dan kolom pendek. Itu ya. Kemudian berdasarkan posisi gaya aksial terhadap sumbu penampan. Kemarin apa itu? Terbagi menjadi 2, apa itu? Kolom apa? Anda masih ingat? Kolom apa? Kolom apa? Masa lupa? Kolom apa? Kolom eksentris sama kolom eksentris sama kolom apa? Sentris, Pak. Jadi ada kolom-kolom yang dinamakan kolom berdasarkan bentuknya, kolom persegi, kolom bujur sangkar, bulat, kolom panjang, kolom pendek, kolom eksentris, kolom sentris. Harus diingat itu, ya itu pengetahuan umum. Jangan sampai nggak bisa. Bisa nggak menyebut kolom-kolom itu? Kalau orang bertanya, bisa nggak? Oh, ini kolom apa namanya? Kalau dari bentuk ini kolom apa? Kolom apa kalau dari bentuk? Kolom apa? Kalau dari bentuk ini kolom apa? Ini nih. Ini kolom apa nih? Dimana misalnya BK-nya adalah 60 cm. PB-nya berapa? 60. Tapi kolom ini kolom apa? Bujur sangkar, Pak. Kolom bujur sangkar.
sekarang ada gaya aksial yang karena faktor pelaksanaan bisa terjadi seperti ini. Bisa terjadi gaya aksial itu seperti ini. Kita lihat sumbu beratnya sekarang. Sumbu beratnya seperti ini sumbu beratnya. Kalau gaya aksialnya itu seperti ini, yang warna merah seperti ini. Warna merah itu begini nih. Ini gaya aksial atau gaya dalam N, gaya N. Kemudian yang biru ini dia gaya N itu bekerja di sini, persis di sini. Ini titik beratnya nih. Gaya dalam aksial itu persis di sini. Ini titik dalam ini. Nah, ini. Titik beratnya kan di sini. Kemudian saya ambil suatu titik berat ya. Terus saya kasih warna. Nah, dia bekerja di sini. Nah, berarti kolom dengan gaya dalam N itu disebut dengan kolom apa? Kolom apa? Sentris, Pak. Ini di Wika ya? Ya. Iya, Pak Dwika. Kemudian kalau kolom dengan yang lainnya tolong jangan dia. Kalau kolom dengan gaya dalam N ini warna merah ya. Warna merah. Kalau yang warna biru kolom apa? Eksentris, Pak. Sentris. Sentris. Jadi kalau sentris itu kerjanya di sini. Kalau eksentris itu begini. Bisa terima? Jadi warna biru ini kolom dengan gaya dalam N ini adalah kolom sentris yang Anda kontrol. Gitu. Kemudian kolom dengan biru itu kolom eksentris. Eksentrisnya itu di sini eksentrisnya. Ini eksentrisnya. Ini dari titik berat ini namanya eksentris. Ini adalah eksentris. Ini sama dengan sama dengan eksentris. Eksentrisitas. Yang besarnya adalah M dibagi dengan N. Momen dibagi dengan N. Ya. Ada pertanyaan mengenai pembagian kolom grup sangkar sentris. Di sini kolom yang lain itu kolom persegi panjang. Kalau kolom persegi panjang itu BK tidak sama dengan AK. Nah, ada kolom bulat.
Dilihat gambar ini mas, masih lihat? Masih lihat? Masih Pak. Masih Pak. Sekarang berdasarkan LK. Ini LK. Berdasarkan panjang kolom. Ini namanya LK. Kalau K dikalikan dengan L, LK dibagi dengan R lebih besar dari 22, itu termasuk kolom apa? Kolom apa? Kolom apa? Kolom Eksentris Pak. panjang. Kerja tugas nggak dilihat. Coba dikerjakan tugas yang 5 bagian kedua tuh, ngerti nggak? Ngerjakan ini nggak? Nggak. Yang 5, step 5 bagian kedua. Udah tahu? Tahu Pak. Oh, kerja tuh nggak pakai hati masalahnya, cuma ganti-ganti angka, nggak mikir, jadi nggak tahu. Anda yang sudah selesai mengecek kolom panjang, kolom pendek kan sudah tahu kan? Iya kan? Hah? Sudah tahu kan? Ya Pak. Payah kalian tuh ya. Payah kerja tapi buta matanya, buta hatinya, ya, buta otaknya, ya. Sudah dikerjakan, saya ulang begini aja nggak paham. Kalau LK K kali LK kurang dari 22, kolom apa? Kolom apa? Kolom pendek, Pak. Ya Pak. Kolom pendek, Pak. Jangan buta akalnya, ya. Berarti saya batalkan semua yang saya ACC itu ya. Nanti belum paham ya, kerja nggak mikir ya gitu. Hah? Menyedihkan. Ini pembagian kolom yang sudah Anda dengar. Jadi ada sebutan kolom butuh sangkar, kolom persegi, kolom bulat, kolom sentris, kolom eksentris, kolom panjang, kolom pendek. Udah mengerti belum? Belum mengerti belum? Ngerti Pak. Ngerti, Pak. Sekarang ada penamaan baru namanya kolom simetris dua sisi. Diperhatikan Mas, biar kalau ditanya tuh enggak. Dengarkan nih. Hah? Dengar suara saya enggak? Dengar Pak. Ya Pak. Ada kolom simetris. Kalau mau tidur, nggak usah ikut kuliah Mas. Anda kuliahnya apa? Kebiasaan kuliah yang nggak jelas, tidur. Yang niat kuliahnya tidur. Silakan tidur yang mau tidur. Ya. Jadi ada istilah baru nih, kolom simetris dua sisi dan simetris empat sisi. Kolom simetris dua sisi itu kolom dengan tulangan memanjang dipasang terbanyak pada dua sisi. Kolom dengan tulangan memanjang terbanyak, kolom dengan tulangan memanjang dipasang terbanyak pada dua sisi. Kalau yang ini, kolom simetris 4 sini, itu kolom tulangan memanjang dipasang sama banyak pada 4 sisi. Contoh ini Mas, ini kolom apa nih? Simetris berapa sisi ini? 4. Kenapa 4 sisi? Karena semua sisinya sama. Ini simetris 4 sisi. Karena masing-masing sisi sama banyak. Berapa? Ya. 60 cm. 60 cm. Tulangan kok 60 cm. Dibaca tuh Dwika, kolom ini kolom. Iya, Pak. Hah?
kolom simetris 4 sisi itu kolom dengan tulangan memanjang dipasang sama banyak pada 4 sisi. Ini kolom berapa? Kolom simetris 2 sisi apa 4 sisi? 4 sisi, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena BK sama BB-nya sama, Pak. Salah. Karena tulang memanjangnya sama banyak, Pak. Tuh, karena tulang masing-masing sisi sama banyak, tulangan memanjangnya sama. Kalau BK sama BK itu kolom bujur sangkar, Wika, gimana sih? Hah? Kalau BK sama BK kan kolom bujur sangkar kan ya? Ngerti nggak? Kalau kolom Mengerti, Pak. 4 sisi, masing-masing sisi sama banyak, tulangan memanjangnya sama banyak. Berapa buah? Berapa? 3. 3 buah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesuai dengan gambar ini. Ini simetris berapa? Ini simetris 2 sisi apa 4 sisi? 4 sisi, Pak. Simetris berapa? 4 sisi, Pak. 4 sisi, Pak. 4 sisi. Masing-masing sisi jumlahnya berapa? 3, Pak. 3. Berapa belum? Berapa? Paham, Pak. Sekarang saya copy sekarang ini. Saya copy. Kemudian saya pasang di sini. Saya hilangkan ini. Ini simetris berapa nih? 2 sisi. Apa? 2 sisi, Pak. Kenapa 2 sisi? Karena tulang memanjang dipasang sama banyak di 2 sisi, Pak. Sama banyak di 2 sisi. Oh, sisinya tidak sama banyak. Dibaca lagi tuh di definisinya ya. Dibaca siapa tuh? Baca keras. Kolom dengan tulang memanjang dipasang terbanyak pada 2 sisi. Terbanyak pada 2 sisi. Bukan sama, masing-masing sisi sama banyak tadi. Masing-masing sisi sama banyak. Kan tidak. Sisi ini jumlahnya berapa? Berapa? 3, Pak. Berapa? 2. Kolom simetris 2 sisi itu kolom dengan tulangan yang terbanyak pada 2 sisi. Yang terbanyak sisi mana? Atas sama bawah. Berapa tuh? Berapa? 3. 3, Pak. Udah ngerti nggak? Kolom di mana di tulangan memanjang dipasang terbanyak pada 2 sisi. Sisi apa tuh? Atas dan bawah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 3, Pak. Ini siapa nih? Suaranya siapa? Ladis, Pak. Wah, ladies. Ladies. Iya, Pak. Udah ngerti belum nih? Sudah, Ladies. Pak. Yang lain udah paham belum? Paham, Pak. Ini belum pernah dijelaskan Pak Bambang, kan? Belum? Belum? Belum kan sudah? Nah, ditanya kok dia. Mariska, sudah apa belum? Belum, Pak. Karina, belum apa sudah? Belum, Pak. Sudah ya? Sekarang kita fokus di kolom simetris 2 sisi dan 4 sisi karena ukurannya adalah tulangan. Pertanyaan saya, apakah kolom persegi dan bujur sangkar? Apakah kolom persegi dan bujur sangkar bisa menjadi 2 sisi dan 4 sisi? Bisa nggak? Bisa nggak?
Ini kan kolom bujur sangkar kan? Kalau Anda lihat di sini, kolom bujur sangkar ini bisa dipasang 2 sisi dan 4 sisi, bisa. Bisa nggak? Ini kolom bujur sangkar, karena BK-nya sama dengan HK. Apakah dia bisa menjadi kolom bujur sangkar? Kolom apa? Kolom 4 sisi. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa tuh, Anda tinggal jadi ini kan bisa. Jadi kolom bujur sangkar itu bisa 4 sisi, bisa 2 sisi. Kolom persegi panjang juga bisa 4 sisi, bisa 2 sisi. Bisa. Ini kolom persegi panjang. Bisa 4 sisi, bisa 2 sisi. Paham nggak, Nana? Paham, Pak. Jadi bisa 4 sisi, bisa 2 sisi. Udah. Paham kan? Jadi ini kolom bujur sangkar 2 sisi, simetris 2 sisi ya. Simetris 2 sisi. Ini kolom bujur sangkar simetris 4 sisi. Ini kolom persegi simetris 2 sisi. Kolom persegi simetris 4 sisi. Bisa kan? Bisa terima nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Anda bisa terima, timbul pertanyaan sangat besar. Apa kira-kira pertanyaan? Pertanyaan sangat besar dan mendasar sekali ya. Orang ini tidak tahu tapi yang tidak tahu itu karena tidak paham. Baik semua orang ya, masuk konsultan, kontraktor, dosen, kalau nggak ngerti gitu. Apa pertanyaan? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Pertanyaan ini, Mas. Kapan memakai apa? Lanjutkan, kira-kira ada bisa. Kapan memakai apa? Kolom simetris 2 sisi atau 4 sisi. Kapan memakai kolom simetris benar 2 sisi atau 4 sisi? Itu pertanyaan besar kan? Anda perlu jawabannya, Anda perlu bertanya nggak itu? Iya, Pak. Hah? Perlu nggak? Perlu, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan nggak saya jelaskan. Perlu dijelaskan nggak? Hah? Perlu dijelaskan? Hah? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Karena bukan tergantung bentuk, bentuk persegi panjang atau bujur sangkar persegi panjang, boleh pakai 2 sisi, boleh pakai 4 sisi. Pertanyaannya adalah, kemudian muncul kapan? Nah, ada 2 pertimbangan ya. Dicatat, yang pertama, kolom persegi panjang ya yang terletak di eksterior di kolom atau terletak atau merupakan kolom eksterior ya. Kolom persegi panjang ini begitu. Kolom persegi yang merupakan kolom eksterior di umumnya atau biasanya dipasang sebagai
kolom simetris dua sisi. Coba kita lihat gambar ini. Nah, ini lihat. Kolom-kolom persegi panjang. Ini terlihat gambar ini nggak? Ini adalah Terlihat, Pak. kolom eksterior. Paham nih kolom eksterior? Itu biasanya menggunakan konsep kolom simetris dua sisi. Jadi yang ini. Di mana sisi terbanyak, sisi yang pendek, yang terbanyak ya, itu dipasang tulangan yang terbanyak. Ini kan jumlahnya berapa nih? Total jumlahnya berapa nih? Total jumlahnya berapa? Berapa total jumlahnya nih? 6. Jadi kalau 6, Anda tidak boleh memasang begini, tidak boleh. Boleh nggak nih? Boleh nggak tuh? Nggak boleh, Pak. Tertawain banyak orang. Nanti saya jelaskan alasan kedua yang lebih teknis. Ini alasan yang umum aja dulu. Ini tidak boleh. Jadi yang harus dipasang itu seperti ini. Jadi sisi yang pendek, BK, yang pendek kan BK kan? Hah? Yang pendek BK kan? Itu dipasang yang banyak. Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi di sisi BK itu dipasang yang banyak. Sisi BK itu dipasang yang banyak. Ini pakai tanda ini aja. Ini tanda positif. Ngerti? Ngerti? Nah, pernyataan ini kemudian membuat pernyataan kedua. Kolom-kolom bujur sangkar yang merupakan kolom interior umumnya dipasang sebagai kolom simetris 4 sisi. Ada 2 sama temannya ya. 2. Kemudian yang ketiga, kolom-kolom persegi yang merupakan kolom interior umumnya dipasang sebagai kolom simetris 4 sisi. Bisa diterima, Mas? 2 pernyataan ini? Jadi kolom-kolom interior yang persegi panjang itu dipasang simetris 4 sisi. Ini kolom bujur sangkar kan? Atau seperti ini. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa? Kolom bujur sangkar yang merupakan kolom interior, kolom-kolom bujur sangkar yang merupakan kolom interior, ini interior, atau kolom persegi panjang yang merupakan interior, ya, itu dipasang simetris berapa sisi? Berapa sisi?
Berapa sisi? Berapa sisi? 2 sisi, Pak. 2 sisi. Baru dibicara. 4 sisi, Pak. Hah? Ngomong kok nggak dipikir dulu, baru dibicara. Pasang berapa sisi? Hah? 4 sisi, Pak. Sisi, Pak. Masih belum dihapus sudah salah. Ya. Hah? Terus yang keempat terakhir. Jarang kolom eksterior itu memakai kolom bujur sangkar. Ya, jarang kolom eksterior itu memakai kolom bujur sangkar. Udah? Paham? Ini pertanyaan kunci nih. Jadi jarang ada kolom eksterior itu memakai bentuknya bujur sangkar. Jarang. Semuanya kolom-kolom persegi panjang. Tetapi kolom interior itu bisa kolom bujur sangkar, bisa kolom persegi panjang. Paham? Paham? Enggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini sudah ada catatan nih. Sudah dicatat nih. Sudah difoto kan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Nah, sekarang alasan kedua. Mengapa kok seperti itu? Tentu saja Anda tidak boleh puas. Kalau cuma jawabannya begini. Nah, pertanyaannya secara teknis, mengapa ketentuan 1, 2, dan 3, 4 itu? Mengapa ketentuan 1 itu? Ketentuan 1, 2, 3, 4 itu dilakukan karena pertimbangan kekakuan kolom. Ya. Timbangan kekakuan kolom yang menyebabkan arah momen, jadi momen terbesar, ya, momen terbesar pada kolom itu mengikuti bentang yang panjang. Saya jelaskan pakai gambar nanti. Saya jelaskan pakai gambar. Cepat dulu. Jadi mengapa kok gitu? Mengapa ketentuan 1, 2 itu dilakukan? Karena pertimbangan kekakuan kolom yang menyebabkan momen terbesar itu mengikuti bentang yang terpanjang. Baik, saya ambil gambar ini biar dekat dengan pernyataan itu. Gambar Dena ini harus pakai gambar Dena nih. Sudah? Saya tanya kepada Anda, ini ada bentang, ini kolom misalnya, ini kolom ya Mas, yang saya beri warna apa? Warna kolom ya. Kolom ini mempunyai bentang berapa Mas? Posisi kolom ini Mas, yang warna merah nih. Bentangnya berapa itu? Dia mempunyai berada di antara berapa bentang tuh? Berapa Mas? Halo? Bentang X dia berada di antara 5,8 dan 7,4. Paham? Paham, Pak. Sementara arah Y dia berada di antara 4 dengan 4. Jadi Anda harus melihat koordinat kolom itu. Dia pasti akan mempunyai 3 sumbu. Sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu X negatif, dan sumbu Y negatif. Pada sumbu X positif, bentangnya adalah 7,4. Pada X negatif, bentangnya 5,8. Pada sumbu Y positif, Y negatif, ini kebetulan semuanya adalah 4. Ngerti? Jadi di sini ada 4 momen, Mas. Kalau secara 3 dimensi, maka
kolom ini akan mempunyai 4 momen. 4 momen. Saya gambar momennya dulu. Ini 4 momen ya. Jadi 4 momen. Ini momen. Ini kan ada balok kan. Ini ada tahun ini harus ada balok kan. Ada balok nggak tuh mas? Jadi momen-momen ini bekerja di balok. Momen-momen ini bekerja di balok. Ini ada momen. Kemudian ini juga ada momen. Ini ada momen. Kayak dalam momen ya. Kemudian ini ada momen. Ada berapa momen, Mas? 4 kan? Bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan kolom ini secara 3 dimensi ya? Bisa bayangkan posisi kolom ini secara 3 dimensi bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau Anda sudah semester 5 harusnya sudah bisa. Jadi ada kolom naik, kemudian ada balok ke ekspositif, itu ukurannya berapa, kita nggak ngerti. Ada balok, ini kan anak masa ini di lantai bawah ya, fondasi ya. Kemudian ada kolom, ada balok arah X negatif, ada Y dan positif. Maka yang pertama yang harus Anda lihat, bahwa kolom-kolom itu mengikuti kekakuan daripada kolom, yaitu pada bentang panjang. Jadi dengan demikian, kalau kolom 4 kolom ini misalnya ada di dalam satu kolom, maka seharusnya pertimbangannya adalah mengikuti kolom yang terpanjang. Bentang yang terpanjang, yaitu bentang berapa nih? 7,4, Pak. 7,4. 7,4. Karena ini dijadikan sebagai momen untuk desain. Nah, harusnya tidak boleh dipasang kolom apa nih? Tidak boleh dipasang kolom bujur sangkar. Harus kolom apa di sini? Persegi panjang, Pak. Harus persegi panjang. Harus persegi panjang di sini. Gitu loh ya. Karena arah HK itu lebih kaku. Jadi HK-nya ngikuti 7,4. Anda perhatikan ini kan? HK-nya ngikuti arah 7,4. Nah, karena dia arah HK-nya, maka Anda boleh memasang simetris 2 sisi, 4 sisi. Jadi kalau di interior, boleh dipasang 4 sisi sama 2 sisi. Silakan. Tapi kalau saya melihat perbandingan bentangnya ini 4-4, saya cenderung memasang simetris 2 sisi. Ngerti ini? Ngerti? Ya? Simetris 2 sisi. Persegi panjang, simetris 2 sisi. Karena ini 7,4, yang lainnya adalah 4. Sementara ini 5,8. Jadi momen arah 4 ini relatif lebih kecil dari momen arah 7,4. Jadi supaya efektif dalam perencanaan, maka ini dipasang simetris 2 sisi. Tapi kalau Anda ragu atau tidak mau, ya silakan disebar ke 4 sisi. Tetapi terlalu boros. Paham nggak? Kenapa terlalu boros? Ada yang bisa jawab, Mas? Kenapa terlalu boros? Kenapa? Karena arah 4,0 dan 4,0 ini kan lebih kecil momennya. Ini kan lebih kecil. Kan lebih kecil ini sama ini lebih kecil. Jadi kita akan pasang tulangan persegi panjang ke gambar yang itu banyak di sisi yang ini. Ini boros, ini salah, jelas ini salah ya. Ini salah ya, tidak boleh ya. Harusnya gimana? Yang benar gimana? Mengikuti bentang kecil. Ini yang benar, paham? Paham? Ya. Atau kalau Anda ragu, ya pasanglah simetris 4 sisi. Ini boleh. Paham nggak? Paham? Ini juga benar. Mengerti?
Hanya masalahnya kalau Anda pasang simetris 4 sisi dengan 2 sisi, jumlahnya tidak sama. Harusnya 6, tapi kalau Anda pasang simetris 4 sisi, tidak bisa 6, harus menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi berapa? 8. Jadi 8. Itu yang saya bilang pemborosan. Paham nggak? Hah? Harus, kalau ini misalnya benar 6, maka kalau simetris 4 sisi menjadi 8. Oleh karena itu, kita perlu melihat formula jumlah. Formula jumlah simetris 2 sisi dan simetris 4 sisi. Saya tanya kepada Anda. Tulangan simetris 4 sisi paling sedikit berapa? 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 Berapa simetris 4 sisi paling sedikit, Mas? Ini kan sudah ada, toh. Berapa? Berapa simetris 4 sisi? Berapa? Halo, ini berapa? Paling sedikit berapa nih? 4, Pak. 4, Pak. Menjawab sih. Simetris 4 sisi paling sedikit berapa? 4. Terus berapa? 2 sisi, Pak. 2 benda. Setelah 4 berapa? Simetris 4 sisi setelah 4 berapa? 6. Bukan 6 dari mana ngawur? 8, Pak. Bukan, Pak. Menjawab 6 tuh, jawabannya tuh tidur tuh dia. Gak paham kalau 6. Berapa 4? Setelah 4 berapa? 8. Setelah 8 berapa? 12 tambah 4 semua. Begini loh, Mas. Nggak usah bingung kamu ya. Kamu nggak biasa berpikir ya. Setelah 4 berapa? Berapa nih? Ini berapa? 8, Pak. Setelah 8 berapa? 12. Kan ditambah semua, masing-masing sisi kan ditambah. Berapa nih? Berapa? 12, Pak. 12. Setelah 12 berapa? 16, Pak. 16, Pak. 16. Setelah 16 berapa? 20. Dan seterusnya. Hah? Paham? Paham? Halo? Paham? Paham, Pak. Kalau 2 sisi, paling sedikit berapa? 4, Pak. 4, sama. Terus kemudian? 6. Terus? 8. 8. 10, Pak. 10. Terus? Dan 12. seterusnya. Ya. Paham? Ini Hizkia ya? Iya, Pak. Udah ya itu ya. Tolong ini diingat. Jadi kalau misalnya Anda jumlah tulangan hasil desain adalah 6. Terus Anda mau masang 2 sisi, oke-oke saja bisa. Tapi kalau misalnya Anda mau pasang 4 sisi, bisa saja tapi besarkan jadi 8. Ada selisih 2 yang merupakan penyesuaian kalau Anda memasang 4 sisi dari 6 menjadi 8. Ada pemborosan 2. Ya. Masalah belum selesai, Mas. Ini masalahnya. Kolom-kolom persegi panjang ya yang dia berposisi sebagai kolom interior itu tidak disukai seorang arsitek. Ngerti nggak? Ngerti? Ya, seorang arsitek itu memandang tidak terlalu indah, tidak terlalu arsitektural kalau kolom-kolom persegi panjang itu dipakai sebagai kolom interior. Meskipun bentangnya menghendaki ini besar. Tidak sama bentang panjang. Harusnya kita kan sebagai orang sipil kan harus memasang ini sebagai kolom persegi panjang kan. Tapi bagi seorang arsitek ini tidak terlalu bagus. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ruangan, Mas. Kolom-kolom persegi panjang itu menyebabkan ruangan itu menjadi berkurang atau tidak simetris. Sehingga pemasangan keramik, penutup lantai keramik, pemasangan plafon itu jauh lebih sulit. Paham? Hah?
Jadi banyak potongan-potongan keramik yang harus terbuang karena ukuran ruangan itu menjadi persegi panjang. Karena adanya kolom-kolom yang persegi panjang di interior. Oleh karena itu, kemungkinan kolom interior itu umumnya memakai kolom-kolom bujur sangkar. Sudah ngerti ya? Jadi saya sudah jelaskan pertimbangan umum, pertimbangan teknik, dan pertimbangan struktural. Tapi yang saya lebih senang kepada Anda memperhatikan benar pertimbangan secara struktural. Bahwa tulangan terbanyak itu dipasang mengikuti bentang panjang. Kolom persegi dan kolom bujur sangkar mengikuti bentang yang terpanjang. Jadi kalau ada dua bentang X positif, X negatif, dan Y positif, Y negatif, itu misalnya dominan terlalu panjang di satu sisi, maka pakailah kolom persegi panjang. Tapi kalau misalnya ini 4, ini 4, ini 5, ini 5, itu memakai kolom apa, Mas? Memakai kolom apa? Memakai kolom apa? Memakai kolom, ini kalau ini 4 meter, Mas. Ini 4 meter, ini 4 meter, ini 4 meter, ini 5 meter. Ini memakai kolom apa kira-kira? Memakai kolom apa? Kolom bujur sangkar, kok nggak paham? Kolom bujur sangkar persegi. Kalau ini saya ganti 4, Mas. Saya ganti 4. Ini saya ganti ini 4. Misalnya, Anda memakai kolom apa ini? Sangkar. Memakai kolom? Kenapa memakai kolom bujur sangkar? Kenapa? Karena sama semua Pak, 4 meter semua. Nah, tapi kalau misalnya ini 4 Anda memakai kolom bujur persegi panjang, Anda ditertawain banyak orang. Paham nggak? Hah? Paham Pak. Nah, tapi ada kemungkinan tidak ada modul, ya gedung itu modul bujur sangkar tidak ada, Pak. Jarang sekali ada orang arsitek itu modul bujur sangkar sebagai suatu pilihan itu jarang. DNA ruangan itu dengan bentuk 4x4, 5x5, 6x6 itu tidak pernah dipilih sebagai modul yang bagus bagi seorang arsitek. Arsitek itu senangnya adalah modul persegi panjang. Tetapi dia senang memasang kolom bujur sangkar. Kan agak aneh kan? Apa maksudnya? Hah? Ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, DNA dalam suatu gedung itu yang disenangi arsitek itu modul persegi panjang dengan kolom interior bujur sangkar dengan kolom eksterior persegi panjang. Ya? Tapi kalau misalnya ini 4, ini selisih sedikit lah, ini 5, kemudian ini 5, ya tidak terlalu signifikan, pakailah kolom ini bujur sangkar. Betul ya? Ada pertanyaan mengenai masalah ini? Baik, saya resume sekarang ya. Kapan memilih simetris dua sisi? Jawaban paling sederhana adalah kolom-kolom interior yang bentuknya bujur sangkar dan persegi panjang, pakailah simetris 4 sisi. Kemudian kolom-kolom eksterior yang persegi panjang memakai simetris 2 sisi. Pertimbangannya, tulangan terbanyak dipasang pada bentang yang panjang, arah HK dipasang mengikuti bentang yang panjang. Praktek baiknya, kolom interior itu adalah bujur sangkar, kolom eksterior praktek baiknya adalah kolom persegi panjang. Kira-kira resumnya begitu ya? Mengerti? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mendesain jumlah tulangan. Tapi sebelumnya, saya bicara dulu mengenai sengkang ini. Kalau Anda sudah menentukan jumlah tulangan memanjang, maka berikutnya adalah mendesain intervensi desain kita untuk mencegah keruntuhan kolom ini terhadap satu perilaku, satu gaya dalam yang harus kita juga lawan, yaitu gaya dalam geser. Gaya dalam geser ini menyebabkan keruntuhan yang sangat ketat pada kolom, terjadi tiba-tiba. Retak geser itu beda dengan retak lentur aksial. Jadi retak geser itu lebih lebar dan terjadi tiba-tiba tanpa adanya
peringatan kolom itu melakukan defleksi. Jadi tiba-tiba langsung terjadi retak besar. Tidak ada retak rambut, tidak ada retak kecil-kecil yang muncul, tapi tiba-tiba langsung retak yang lebar dan balok atau kolom akan putus atau patah. Itu semua karena gaya dalam geser. Jadi karena aksi atau kontribusi dari gaya dalam geser. Maka perlu dilakukan intervensi desain dari kita dengan memperkuat kolom, yaitu secara konkret dalam pelaksanaannya dipasang tulangan sengkang. Tulangan sengkang ini kita sebut di lapangan juga disebut dengan bagel. Ya, ini menahan geser. Kalau tulangan memanjang yang didesain adalah jumlah, tetapi kalau sengkang yang didesain, direncanakan adalah jarak tulangannya, bukan jumlah. Sudah paham? Bukan? Sudah paham? Jadi jarak tulangan geser ini yang dihitung. Spacing istilah kerennya. Spacing gesernya ini dihitung, bukan jumlahnya. Nah, prosedur desain kita, sudah ngerti ya sekarang berikutnya. Prosedur desain kita itu tentu saja mengikuti aturan yang sama, yaitu SNI 847/2019. Dalam praktek perencanaan, ada data-data yang ditentukan lebih dahulu, dan ada data-data yang dihitung kemudian. Yang sifatnya data-data yang diketahui lebih dahulu, itu adalah satu. Kira-kira apa, Mas? Yang harus diketahui lebih dulu, supaya perencanaan ini bisa jalan. Apa kira-kira? Apa, Mbak? Panjang bentangnya. Kan, yang gampang aja. Apa yang kira-kira harus diketahui dulu? Material, Mas. Tahu material, tahu. Berapa mutu betonnya? Iya kan? Paham? Paham? Mbak. Apa mutunya? Mutu beton ini berapa? F aksen C, kalau dalam desain namanya. Berapa F aksen C beton? Mutu beton. Berapa FY? Tegangan leleh dari baja tulangan geser, baja tulangan memanjang, itu harus diketahui dulu. Ya, sebagai data paling utama. Kalau nggak ada data ini, nggak jalan perhitungan Anda. Ngerti? Terus yang kedua apa kira-kira? Yang harus Anda tentukan dulu sebagai data, harus diketahui. Dengan cara mengambil. Apa yang kedua? Jadi mutu baja, mutu tulangan ini adalah wewenang dari engineer, dari Anda sebagai perencana untuk menentukan berapa mutu baja dan berapa mutu beton. Tentu saja ada patokannya atau aturan mainnya. Ya. Jadi misalnya mutu beton, itu Anda harus tahu beton normal, beton mutu tinggi itu berapa. Normal itu antara 20 sampai 40 megapascal efisiensinya. Lebih dari efisien 40 itu mutu tinggi. Kemudian baja juga, ada baja tulangan ulir. Baja itu ada dua buah bentuk, permukaan berulir dan permukaan polos. Sesuai ketentuan SNI, maka dilarang keras menggunakan tulangan polos pada tulangan-tulangan utama. Tulangan utama itu adalah tulangan memanjang dan tulangan geser. Jadi harus pakai yang ulir. Mutu bajanya itu range-nya sampai dengan 400 megapascal. Dari 200 sampai 400 megapascal. Itu boleh dipakai semua. Yang lebih dari 400 tidak boleh dipakai. Karena akan menyebabkan baja itu mudah putus secara getas. Ya. Itu ya. Data kedua yang harus diketahui adalah diameter. Jadi Anda harus menentukan diameter tulangan memanjang dan diameter tulangan sengkang. Itu harus ditentukan dulu. Harus ditentukan dulu. Kalau nggak ada dua data ini, nggak bisa dihitung perhitungan kita. Paham? Ya? Baru yang ketiga, Anda harus sudah meresum atau sudah mengetahui penyebab keruntuhan, yaitu gaya-gaya dalamnya, ini juga sudah harus ditentukan. Harus sudah ada gaya dalam ini. Bukan gaya luar loh ya, konteks kita bukan gaya luar. Gaya luar itu sudah kuno Mas, sudah jauh di depan di step 3 Mas, paham? Paham? Karena kita sudah mendapatkan
penjelmaan dari gaya luar menjadi lebih jahat lagi gayanya, yaitu gaya dalam. Jadi gaya luar itu sudah berubah bentuk menjadi monster, Mas. Namanya monster gaya dalam. Paham? Paham? Nah, gaya dalam ini harus diketahui dan ditentukan dari analisa struktur. Oke, 3 data itu ya yang pertama harus diketahui. Tanpa 3 data itu tidak mungkin kita melakukan perhitungan. Baik, saya langsung mendesain bagaimana mendesain tulangan-tulangan pada kolom. Itu sudah Anda terima nih format ini? Sudah belum? Bisa terlihat ini? Bisa? Bisa, Pak. Halo. Bisa, Pak. Nah, kita mulai ya. Jadi ini terakhir tanggal berapa? Step 5 nih. Tanggal berapa? 28, Pak. 28. Jadi 28 sampai sini ya. 28 sampai gambar ini ya. Bagi yang belum pernah asistensi ya nanti risikonya ditanggung sendiri. Sudah saya ingatkan setiap saat bahwa tanggal 28 sampai sini ya. Jadi minggu depan saya sudah langsung ke perencanaan pondasi dangkal. Ya. Jadinya pondasi dangkal. Baik, kita mulai untuk mendesain dengan format Excel ya. Rumus-rumus tertentu tidak saya jelaskan karena itu tugasnya Pak Bambang. Saya langsung pakai saja karena ini adalah desain, jadi praktek desain. Jadi desain tulang memanjang kolom itu nanti ada 2 cara ya Pak. Cara analitis itu berdasarkan kondisi kolomnya. Merupakan materi di beton 2. Tetapi nanti di beton 3 atau semester depan, beton tahan gempa, Anda juga dikenalkan dengan cara yang justru akan lebih baik, yang namanya cara grafis. Kebetulan saya mengajar nanti cara grafis. Di sini cara analitis. Ya. Perbedaan antara cara grafis analitis tentu saja ada kelemahan-kelebihannya. Cara analitis ini lebih kompleks, ya, lebih rumit. Kalau cara grafis lebih mudah. Tapi kalau dari akurasi ketelitian, cara analitis ini lebih teliti. Sementara cara grafis sebagai pendekatan. Bukan tidak teliti, hasilnya itu tidak seteliti cara analitis, tapi masih bisa diterima. Jadi konservatif sifatnya. Sudah ya? Saya langsung format Excel ya Mas ya, format Excel. Supaya Anda tahu link-linkannya sekalian. Ini format Excel-nya ya. Sudah paham? Sebelum saya menjelaskan, saya ingatkan lagi bahwa kolom kita, kondisi kolom kita, itu sangat menentukan cara kita mendesain. Jadi ada 4 di sini, Mas. Ya. Yaitu desain kolom pendek sentris. Saya tanya kepada Anda, apakah Anda pernah, dalam kasus Anda yang Anda asumsikan, ada yang mendapatkan pendek sentris nggak? Ada nggak? Halo? Ada nggak? Ini dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Ada yang sudah asistensi 5 bagian kedua, ini kan saya klarifikasi saja, Anda nggak tahu jawabannya. Padahal Anda sudah kerja loh, kesimpulan ini loh. Kan kesimpulan Anda terakhir kan ini, loh, ya kan? Hah? Ngerti nggak? Ya. Saya tanya, apakah ada yang dari Anda itu mendapatkan kondisi kolom pendek sentris? Ada nggak? Tidak ada, Tidak ada, Pak. Ngerti tak maksud saya ini, Mas? Karena ada 4 cara, Mas. Ada 4 rumus-rumus yang Anda harus lakukan.
tergantung kondisi kolom hasil pemeriksaan panjang pendek sama sentris eksentris. Ini kan hasil akhir Anda kan di bagian kedua nih, ya kan? Ya. Iya, Pak. Kolomnya, jenis desainnya. Udah ngerti itu? Udah ngerti belum? Ada terus jenis desain tuh. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Sekarang kedua, apakah dari Anda ada yang mendapatkan panjang sentris? Ada, Pak. Saya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada panjang sentris apa? Coba. Nandaluki, Ada, Pak. Gladis, Pak. Apa lagi? Dua. Oke ya. Apakah dari Anda ada yang mendapatkan pendek eksentris? Ada nggak? Ada? Tidak ada ya. Sekarang yang banyak nih. Apakah dari Anda mendapatkan panjang eksentris? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi semuanya memang sebagian besar dan umumnya memang dominan kondisi kolom itu adalah panjang eksentris. Terutama pada bangunan-bangunan tinggi. Ya. Panjang eksentris. Jadi nanti saya akan ajarkan sesuai dengan waktu yang ada, yaitu panjang eksentris sama panjang sentris. Sepakat? Harusnya di beton 2, Anda itu diajarkan 4 ini loh. Mas. Harusnya loh ya. Saya nggak ngerti kok aja. Jalan nggak itu penjelasan 4 itu, Mas? Kuliahnya. Jalan nggak? Hah? Baik, sekarang saya akan jelaskan di sini adalah panjang eksentris sama pendek eksentris. Ini desainnya sama ya, desainnya sama. Bedanya kalau kolom panjang sentris ini setelah pembesaran momen. Kemudian kalau kolom pendek tidak perlu pembesaran momen, gitu kan? Tidak perlu pembesaran momen. Jadi desainnya sama. Yang menyamakan adalah kondisi eksentris nih, kondisi eksentris nih. Jadi pendek dan panjang eksentris yang membuat desainnya sama karena kondisi eksentris. Tetapi perbedaannya, kolom panjang itu momen yang dipakai untuk melakukan desain adalah momen setelah pembesaran momen. Bisa diterima enggak? Bisa? Bisa, Pak. Sementara kolom pendek itu tidak perlu pembesaran momen. Tidak perlu pembesaran momen. Ada lihat step seru. Step semua kan? Sudah mengerti ya perbedaannya? Oleh karena itu nanti desainnya adalah sama. Hanya kalau kolom panjang Anda melalui pembesaran momen, kolom pendek tidak. Ya. Itu baru diketahui pendek panjangnya itu di sini, Mas. Setelah Anda memeriksa pendek sama panjang. Jadi kalau kolom pendek, ini misalnya pendek kurang dari 22, maka tidak perlu pembesaran momen. Tapi kalau lebih dari 22, perlu pembesaran momen. Itu perbedaannya. Tapi kalau dua-duanya kemudian eksentris, berarti desain ulangannya sama, mengikuti konsep eksentrisitas. Nah, itu terjadi juga di 1-2, ini desainnya juga sama. Pendek sentris sama panjang sentris sama. Kalau pendek tidak melalui pembesaran momen, kalau panjang melalui pembesaran momen. Tapi kondisi sentris menyebabkan sama. Jadi sebenarnya klaster ini menjadi 4, ini menjadi 2. Yang hijau adalah sentris, yang kuning eksentris. Perbedaannya dari masing-masing adalah masalah pembesaran momen. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana desain panjang eksentris yang sama dengan pendek eksentris, kemudian panjang sentris yang sama dengan pendek sentris. Gitu ya. Oke, sekarang ini panjang eksentris ya. Dan pendek eksentris. Ini Anda lihat perbedaannya ya. Ini tidak melalui pembesaran momen, ini melalui pembesaran momen. Kalau Anda link ini, nah ini ke sini kan? Tapi kalau ini ke sini, pendek sentris ini ke sini, tapi ke sini, Anda lari ke sini, itu langsung dia lari ke dari analisa struktur. Nah, ini kan tidak melalui eksentris kan? Bisa terima? Bisa? Tidak melalui pembesaran momen kan? Ya? Oke itu ya. Baik, kita mulai. Anda masukkan data-data yang saya bilang tadi itu data-data utamanya. Gaya-gaya dalamnya dimasukkan. Kemudian mutu beton, mutu baja dimasukkan. Diameter bagel, diameter memanjang dimasukkan.
ukuran dimensinya dimasukkan, terus selimut beton dimasukkan, selimut beton 40 mili itu ya, atau 44 cm, kemudian tinggi efektif dihitung. Yang kuning adalah data dasar. Sampai sini paham belum? Sudah paham? Paham, Mbak. Oke, sekarang tulangan memanjang kolom itu, saya bilang tadi ada berulir dan polos. Diameter yang dijual, diizinkan, umumnya dipasang di tulang kolom itu berulir. Ya, berulir itu bisa 10 sampai 25 mili. Jadi 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32. Itu diameter yang menjadi ciri khas diameter tulangan yang dijual di toko bangunan. Saya ulang 10, 3, yang ulir ya, 10, 13, 16, 19, 22, 24 enggak ada mas, 22, 20 enggak ada mas, jadi 19 yang ada, 19, 22, 25, 28, 30, 32. Kalau bagel itu mulai dari diameter 8, ini polos, ini bagel ini boleh polos ya. 8, 10, 12. Ya, boleh polos, boleh ulir ya. Tapi umumnya mereka memakai polos. Karena kalau tulangan berulir itu ditekuk berbentuk bagel itu mudah patah. Udah ya? Baik, sekarang kita langsung menentukan jumlah tulangan memanjang. Caranya menggunakan rumus ini, Mas. Sederhana, Mas. Ya. Jadi ini kita coba-coba ya. Prinsipnya kita coba-coba ya. Nanti dikontrol ya. Karena analitis begitu. Coba-coba. Coba tulangan memanjang dengan rasio tulangan memanjang. Rasio tulangan memanjang itu adalah rho. Ya, rho itu adalah dibatasi dulu, rho min menurut SNI kita, rasio minimum itu 1%, rasio maksimum itu 8%. Jadi rho itu rumusnya adalah AS dibagi dengan BD. Nah, BD itu apa? Ini tinggi efektif namanya nih, tinggi efektif. Ini penampang kolom ya, Anda harus tahu ini, ada yang namanya BK, ada yang HK, BK lebar kolom, HK tinggi kolom. Selimut beton itu adalah ini DC. Terlihat DC-nya nggak nih? Terlihat? Terlihat selimut beton? Terlihat, Pak. Terus kemudian ada juga yang namanya adalah D. Jadi kalau lihat D sama dengan HK dikurangi DC, dikurangi DB, dikurangi setengah DM. Itu HK. Kemudian di sini ada minta data D aksen. D aksen jarak titik berat tulangan tekan. Itu ini di foto nih D aksen. Sudah difoto belum nih? Sudah difoto belum? Sudah? Ini D aksen. Jadi titik berat tulangan yang bagian atas itu jaraknya ke serat luar berapa? D aksen sama berapa, Mas? Kalau Anda D aksen sama dengan, silakan. D aksen sama dengan dari hubungan ini. Ini kan juga DC kan, DC plus D. DC plus DB plus setengah DM gitu kan. Jadi D aksen sama dengan berapa? DC plus DB plus setengah DM. Sudah, sekarang kita akan coba-coba. Rasio itu adalah minimum 1%, kemudian maksimum 2%. Di mana rumusnya rasio itu ini, Mas. Rasio adalah AS dibagi B kali HK. Jadi BK, apa saja sudah saya tulis. Jadi rasio tulangan adalah R sama dengan AS dibagi dalam kurung lebar kolom kali tinggi kolom. Berarti kalau kita rubah rumusnya menjadi apa nih? Rumusnya menjadi apa nih? AS sama dengan rasio, ya kan? Kali BK kali HK.
Rumus ini menjadi sini bisa paham nih? Bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Anda boleh ngambil antara 1% sampai 8%, tapi sebagai praktek baik, ya, saya beritahu praktek baik itu berdasarkan pengalaman saya di lapangan dalam perencanaan itu 1% itu sampai dengan 2,5%. Kalau lebih dari 2,5%, tulangan sudah terlalu rapat, mengerti? Ya. SNI memang membatasi paling besar 8%, tapi praktek baik itu biar tulangan tidak terlalu rapat atau jumlah tulangan memanjang tidak terlalu banyak, itu antara 1% sampai dengan 2,5%. Jadi kalau misalnya lebih dari 2,5, Anda perbesar diameternya. Jangan memakai rasio lebih besar dari 2,5. Karena jumlah tulangan banyak sedikitnya juga ditentukan dari diameter. Semakin besar diameter tulangan, maka jumlah tulangan semakin sedikit apa semakin banyak? Makin sedikit apa semakin banyak? Karena ini nggak ngerti logika lah Bapak ya. Ada tulangan Mas, diameter 10. Ya, misalnya jumlahnya nih ngomong kosong aja, jumlahnya 10, diameter 10. Ya, saya ganti dengan diameter 10-nya, saya ganti dengan diameter yang lebih besar, diameter 22 misalnya. Lebih sedikit jumlahnya apa lebih banyak? Sedikit. Sedikit, Pak. Ayo logikanya dipakai dong, ya masa diam aja ya. Jadi dengan Anda memperbesar diameter, itu bisa membuat jumlah tulangan menjadi lebih sedikit. Ngerti Pak? Ngerti nggak? Maksud saya adalah, kalau misalnya Anda butuh nanti luas tulangannya itu menyebabkan rasio Anda 2,5%, maka perbesarlah diameternya, supaya rasionya menjadi turun. Oke? Sekarang saya coba yang 1% aja dulu. Dua-duanya ini kolom yang eksterior, interior. Jadi langsung jadi satu desain Anda nanti. Eksterior sama interior ya. Praktis Mas. Langsung 2 kolom dalam satu Excel ya. Jadi 1% berarti AS-nya adalah ini kalikan dengan BKHK. Jadi BK kali HK. Sudah? Sampai sini mengerti? Sudah mengerti? Ngerti, Pak. Terus kemudian Anda akan memakai DM-nya adalah 22 di sini. 22. Berarti Anda butuh tulangan 1 diameter tulangan 22. Jadi 1 kali 1/4 kali pi kali DM kuadrat. Ini ketemunya nih. Nah, berarti jumlah tulangannya adalah luas total yang dibutuhkan dibagi dengan luas 1 buah kan. Ini 6,32, ini 6,58. Bisa terima tuh? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Jadi saya butuh luas totalnya 2.400. Saya punya diameter 22. Luasannya adalah 379. Berarti jumlahnya berapa? Ya totalnya dibagi dengan 1 tulangan itu. Mengerti ya? Sama dengan misalnya saya mempunyai uang 1.000 rupiah. Ya, saya akan membeli buku harganya 500 rupiah. Berapa jumlah buku yang Anda beli? Berapa? Berapa? 4, Pak. 4. Benar kan? Saya mempunyai uang 1.000 rupiah. Saya 2, Pak. Oh ya, saya mau membeli buku yang harganya 500 rupiah. Berapa jumlah buku yang Anda beli? 2, Pak. 2, Pak. Kok bisa 4 itu? SD dari mana Anda itu Mas ya? Apa itu? SD dari mana? Harusnya kan jawabannya 2 tuh, ya? Ngerti nggak? Saya mempunyai uang 1.000 rupiah, membeli buku yang harganya 500. Berapa jumlah buku yang Anda beli? 1.000 bagi 500 tuh. Berapa 1.000 bagi 500? Berapa? 2, Pak. Bisa 4, bisa 5.
Sudah, tahu nih 632 sama 658 tahu nggak nih? Paham, Pak. Terus kemudian Anda sekarang mau merencanakan kolom-kolom eksterior, kan tadi saya bilang umumnya adalah kolom-kolom persegi panjang. Itu kesenangan seorang arsitek. Ya. Kolom eksterior itu mau ditonjolkan. Jadi HK-nya itu mau ditonjolkan melebihi dindingnya. Sehingga gedung itu penuh dengan tonjolan. Tidak disembunyikan. Mengerti nggak? Sehingga gedung itu penuh dengan tonjolan pada tampak luarnya. Dan itu lebih mega. Lebih terlihat powerful. Paham? Paham? Ya. Paham, Pak. Oke. Karena Anda memakai kolom eksterior, ini kolom eksterior, ini harusnya begini ya, skalatis ya Mas, 60 lebih besar dari 40, hati-hati. Kalau memasang 60-60 nggak begini ya, harus begini ya. Maka jumlahnya kita pasang dua sisi, umumnya kan begitu dua sisi. Karena ini jumlahnya 6,32, dua sisi berarti harus dibulatkan terdekat dengan 632. Jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berapa jumlahnya? Berapa? Harus menjadi berapa, Mas? Kan 8. 8 atau berapa? Setelah 8 berapa, Mas? Setelah 8 berapa? 10. 10. 10 kan terlalu banyak. Maka yang paling dekat dengan 6,32 dan bisa dipasang dua sisi, jumlahnya berapa? 8, Pak. 8, Pak. Nah, udah mengerti belum? Udah mengerti? Sekarang yang kolom interior, bentuknya adalah bujur sangkar 50-50. Ini jumlahnya 6,58. Supaya bisa dipasang 4 sisi, yang terdekat dengan 6,58 berapa? Berapa? 8. 8. Ini salah ini. Harusnya jumlahnya berapa nih? 8, Pak. Paham? Harusnya kan 8 kan? Jadi 8 itu seperti ini. Tolong diperbaiki, ini jumlahnya berapa? Kelebihan 1 nih. Jumlahnya berapa? 8 ya? Bukan 12. Ini jumlahnya 12. 12 itu salah. Sudah mengerti? Hah? Nah, terus sekarang kalau Anda sudah paham, kita akan kontrol mengenai ini. Kontrol pertama, tadi kan trial error. Nah, kontrolnya adalah sekarang ini, paling bawah sebutannya. Periksa kekuatan kolom. Kita harus periksa dengan memasang tadi 8, maka kita harus periksa kekuatan kolom. Oh ini sorry, ini bukan 8. Ini tetap 12. Kalau 8 nanti tidak kuat. Kalau 8 tadi tidak kuat. Kalau 8 tadi tidak kuat. Ya. Jadi harusnya 8. Setelah dikontrol itu tidak kuat. Jadi menjadi berapa? 12. Ngerti ya? Sekarang kita periksa dulu ini. Yang 8 yang eksterior. Anda hitung AS tarik. AS tarik itu yang atas ini ya. Ini AS tarik yang bawah. Ini AS tarik. Kemudian ini AS tekan. Lihat ini lihat. Ini bagian tarik. Ini bagian tekan ya. Ini AS itu ruas tulangan ya. Ini ruas tulangan tekan. Ini harusnya Pak Bambang juga ngajar ini, Pak. Dan saya. Belum diajar ya, Mas? Belum. Persamaan ini belum diajar ya? Belum. Oke, Anda tahu diajar, ini harusnya di double accent ini dirumuskan nanti. Anda hitung AS-nya adalah N per 2 per 4 PDM kuadrat. Karena masing-masing sisi kan, N-nya berapa tadi? N-nya berapa tadi? N-nya berapa? N-nya 8. Jadi masing-masing sisi berapa? 4, Pak. 2 kan? Ya. N per 2 kan? N-nya 4 ya. Ketemu. Kita lihat yang kiri ya, belum yang kanan. Yang kanan itu interior ya. Terus Anda hitung D double accent. Nah, double accent ini foto tolong. D double accent di mana nih? Ini loh D double accent nih. Ini loh, jarak ini ke sini nih.
D double aksen. Di foto tuh Mas. Sudah D double aksen. Sudah nih, ini D double aksen, paham? 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 Ini terlihat nggak nih? Terlihat, Pak. Nah, D double aksen itu adalah jarak garis netral, ini garis netral, penampang kolom ke serat tertekan. Nah, serat tertekannya itu ini. Berapa jaraknya? Anda tahu jadi aja lah, ini rumusnya. Ini rumusnya panjang sekali ini. Paham? Udah ya, itu rumusnya. Rumus jadinya dari penurunan yang didapat dari kolom ini, keseimbangan kolom dalam keadaan balance, seimbang. Ini bisa dicari. Sebenarnya bukan tugasnya saya nih, tugasnya Pak Bambang. Nah, Anda tinggal pakai ini, kemudian di link ketemu ini 237 link dari data. Semua data sudah ada. Efisiensi mutu beton, DK kali HK lebar dimensi kolom, D tinggi efektif, luas tulangan tekan, kemudian D aksen tadi kan itu kan, jarak dari serat atas ke titik burat tekan ini, D aksen. Nah, ketemu itu, kemudian Anda buat eksentrisitas dalam kondisi seimbang, EB. Nih, EB sama dengan MNB, momen nominal balance dibagi PNB. Di mana gaya aksial dalam keadaan balance itu rumusnya ini, PNB ini. Ketemu ini nanti, tinggal di link aja. CB adalah, ini CB, atau CB itu 600 dibagi 600 FY. Ini CB ini. Semuanya dari gambar ini ya, ini CB. Dicari CB-nya dulu, 600 dibagi 600 plus FY kali D, ketemu ini. Kemudian AB, AB itu ini, nah ini AB. AB sama dengan beta 1 kalikan dengan CB. Ya, AB, tinggi blok diagram tekan di kolom. Jadi AB sama dengan beta 1 kali CB. Berapa beta 1? Ya, beta 1 Anda tentukan dari kondisi mutu beton. Itu data di depan itu, Mas. Di sini 0,85. Ya. 0,85 bila efisiensinya berada antara, dicatat Mas, 25 sampai 30 megapascal. Anda lihat beton 1 nanti ya. Dilihat beton 1 ya. Tolong dicatat. Beta 1 dilihat beton 1. Tergantung pembatasan mutu betonnya. Saya agak lupa, yang saya agak lupa itu 85 itu antara 25 sampai 30. Kemudian kalau lebih dari 30, lebih dari 55, beta 1 diambil 0,65. Kemudian ada yang dihitung dengan rumus, itu antara berapa dengan berapa. Lihat beton 1 ya Mas, Mbak, tahu? Mengenai beta 1 ini ya. Mengenai faktor beta 1 ini. Kalau sudah Anda hitung PNB. Nah, PNB-nya adalah 0,85 kalikan efisiensi kali B. Ini beta 1-nya tolong diganti nanti ya. Belum tentu 0,85. Kemudian ketemu ini, baru kemudian cari MNB-nya. Nah, MNB-nya rumusnya ini. Panjang nih ya. Tapi semuanya sudah diukur atau sudah dihitung. Ketemu PNB, baru ketemu ekstensitas balance. Jadi kita ketemu kemudian hitung ekstensitas dalam keadaan ultimate kerja, itu MU dibagi NU. Atau momen pembesaran momen dibagi NU. Anda lihat link-linkannya itu. Nah ini, MU dibagi dengan NU. Ini dibagi dengan ini. Kalau dia kolom pendek, berarti itu MC. Udah? Terus kemudian Anda periksa keruntuhan tarik dengan tekan. Kalau NU kurang dari PNB, maka keruntuhannya adalah keruntuhan tarik. Kalau
misalnya NU lebih besar dari PNB, E kurang dari NB, keruntuhannya tekan. Kita menginginkan keruntuhannya itu adalah keruntuhan tarik. Oke, di sini maksudnya keruntuhannya adalah keruntuhan tarik. Ya. Ya. Oke. Kemudian kalau E kurang dari EB, keruntuhannya keruntuhan tekan. Kalau dia misalnya keruntuhan tarik, E lebih besar EB. Kalau khusus untuk ini Anda tidak oke, dilanjutkan saja. Ini dilanjutkan saja. Yang penting yang paling penting itu yang atas ini, Mas, yang saya kasih warna hijau. Ini yang paling penting. Ini harus keruntuhan tarik ya. Kalau ini mau keruntuhan tarik tekan silakan. Mau oke dan tidak oke silakan. Setelah itu Anda analisis. Kalau keruntuhannya tarik, Anda analisis. Keruntuhan tarik tuh gini, rumusnya panjang ini. Nah, saya nggak jelaskan, ikuti saja nih ya. Ini bisa ada rumus, kita cari PN nanti. PN ini rumusnya panjang, Mas. Ini PN. Udah lihat tuh PN tuh? Fenomenal tuh. Ya. Jadi tricky, rumusnya harus Anda benar-benar ngeling-ngelingannya harus benar ya. Oleh karena itu supaya strategi ini dibagi. Saya membagi beberapa suku kata atau suku ini. Jadi saya hitung dulu A-nya, ini adalah strategi menghitung saja. A-nya itu ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini, baru kemudian saya bentuk menjadi ini. Rumus yang ini itu menjadi 0,85 efisiensi kali B kali D plus A plus B plus B kuadrat plus 2 ini. 2 apa ini? 2 kali ini. 2 kali ini. Bisa terima, Mas? Strategi saya ini untuk menghitung ini. Bisa terima nggak nih? Bisa terima nggak? Bisa? Maksudnya tahu nih? Maksudnya tahu? Bisa, Pak. Ya. Jadi Anda jangan link semuanya dulu, langsung ke sini nanti susah. Anda bagi ini menjadi A, ini A, kemudian B-nya adalah ini B, ini A, kemudian ini B, kemudian nanti yang ini adalah B kuadrat plus 2C kali D, di mana C-nya adalah ini. E per D ini, mana C? Nah, ini C ini. Udah ngerti ya? Terus Anda hitung keruntuhan kolomnya, kekuatan kolomnya, V1 kali PN, V2 di mana V1, V2 ini sebagai ketentuan SNI, ini semua orang sama atau Anda sama. 085 dan 088, 08. Terus nanti kontrolnya ini, kalau misalnya lebih besar NU, dia kuat, kalau V2 MN lebih besar dari MU, kuat. Salah satu atau kedua persamaan itu tidak memenuhi syarat, kolom tidak kuat. Jadi salah satu atau keduanya yang tidak memenuhi syarat, kolom tidak kuat. Nah ya, itu mengenai desain tulangan lentur. Kemudian ini sengkangnya sama dengan beton 1. Persis beton 1 ya Mas, saya tidak jelaskan. Balok, Anda lihat balok di beton 1. Persis Mas. Ya. Tahu ya? Ya, ada syarat-syaratnya. Anda periksa dulu apakah penampang perlu diperbesar, apakah butuh tulangan geser atau tidak. Kalau butuh geser hitung atau geser praktis atau geser desain. Kalau geser di desain ya hitung desainnya seperti itu, paham? Persis beton 1 ya, paham? Ya. Kalau geser minimum ini ya, kalau geser desain ini. Jadi saya tidak perlu jelaskan karena sudah ada di beton 1. Terus ini daerah lapangan untuk tulangan geser juga persis beton 1. Saya kira Anda masih tahu karena baru-baru saja berakhir. Nah, kemudian yang eksentris, ini sentris. Tadi eksentris kan, yang panjang sentris sama pendek sentris punyanya Nanda sama Gladys ya? Ya Pak. Ya, Pak. Nanda sama Gladys? Iya Pak. Di situ enggak ada. Belum saya kasih kan?
Ini saya taruh di mana ya? Nanti saya akan kirim ke Anda aja nanti, ya. Grup, ke Google Class. Paham? Mbak. Nanti malam saya kirim mengenai yang sentris. Ini tidak ada di sini. Oke ya. Baik, sekarang terakhir. Saya akan menjelaskan mengenai estimasi, Mas. Ada beberapa yang saya perlu jelaskan ya. Saya pakai soalnya yang terbuka, soalnya yang sudah asistensi, dan selalu setiap orang salah ya. Oh bukan, itu tugas teknik gempa. Sorry, bukan, itu tugas teknik gempa. Anda bukan teknik gempa. Hari Jumat, besok baru saya jelaskan untuk kelas apa? Kelas B ya. Bukan. Ini yang apa? Ini yang kalau beton sudah ada nggak masalah, kan sudah selesai. Yang teknik gempa, maaf, saya berbalik. Ya, yang teknik gempa ya, bukan yang beton. Ya itu kira-kira mengenai desain mengenai apa? Kolom. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik, absennya saya lihat Google Class saja. Absennya saya lihat Google Class. Sudah absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sudah saya menyelesaikan mengenai desain tulangan kolom sama konsep mengenai simetris 2 sisi 4 sisi. Kemudian perletakan kolom simetris 2 sisi 4 sisi. Silakan Anda yang sudah waktunya untuk melakukan bagian kelima 3 itu segera asistensi. Sampai dengan sesuai dengan SOP tadi. Sampai dengan geser kolom dan khusus untuk yang dapat panjang sentris. Nanti baru saya akan email nanti. Ada lebih mudah Mas, sebenarnya lebih mudah. Ada file yang sulit sedikit. Udah ngerti? Kalau sudah saya kiri ya. Jadi selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.